Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ahlihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang zahiliyah menuju peradaban yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk pada hamba yang taat kepadanya, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini Laila akan menyampaikan materi tentang hilangnya rasa malu. Manusia akan hidup dalam kebaikan selama rasa malu masih terpelihara. Sebagaimana dahan akan tetap segar selama masih terbungkus kulitnya. Khususnya kaum wanita, di mana wanita sangat beruntung dianugerahi fitrah penciptanya dengan rasa malu yang lebih dominan dibandingkan dengan laki-laki. Namun ironisnya, di zaman ini banyak wanita yang justru merasa malu, mempunyai sifat malu dan berusaha mencampakkan jauh-jauh sifat mulia ini. Sehingga terlalu banyak kita jumpai kaum wanita yang lebih tidak tahu malu daripada laki-laki. Mempunyai sifat malu bukan berarti menjadikan kita rendah diri, minder, atau tidak pede. Apalagi gara-gara ketidakpedean itu, kita jadi tidak melakukan hal-hal kebaikan seperti amal soleh dan menuntut ilmu. Jika hal itu terjadi pada kita, cobalah kita berintrospeksi diri. Apakah sebenarnya malu yang kita rasakan itu karena Allah Subhanahu wa taala atau hanya karena manusia? Misalnya saja kita malu memakai jilbab, malu menunjukkan jati diri kita sebagai pria muslim, atau malu pergi ke majelis taklim. Apakah malu yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala atau hanya rasa malu, ketakutan, dan kecemasan kita kepada Allah? Padahal malu kepada Allah lah yang seharusnya kita utamakan. Bukankah Allah lah yang paling berhak untuk kita malu kepadanya? Al-Qurtubi rahimakumullah berkata, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pemalu. Beliau menyuruh umatnya agar mempunyai sifat malu. Namun satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa malu tidak dapat merintangi kebenaran yang beliau katakan atau menghalangi urusan agama yang beliau jadikan pegangan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Itu semua ada di Quran surat Al-Ahzab ayat 50. Sifat malu memang ada kalanya kita harus singkirkan, yaitu saat kita menuntut ilmu. Dalam hal ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, orang yang tidak tahu tidak selayaknya malu bertanya, dan orang yang ditanya tidak perlu malu bila dia tidak mengetahui untuk mengatakan saya tidak mengetahuinya. Adalah satu akhlak yang menghiasi perilaku manusia dengan cahaya dan keagungan yang ada padanya. Inilah akhlak terpuji yang ada pada diri seorang laki-laki dan fitrah yang sudah tertanam pada setiap wanita. Sehingga sangat tidak masuk akal jika ada wanita yang tidak ada rasa malu sedikit pun pada dirinya. Beruntunglah orang-orang yang mempunyai rasa malu, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Orang yang menjadikan sifat malu sebagai pakaiannya, niscaya orang-orang tidak akan melihat aib dan celah pada dirinya. Namun sebaliknya, bila orang-orang tidak menjadikan sifat malu sebagai pakaiannya, maka orang-orang akan melihat dirinya
hanya keburukannya saja. Rasa malu merupakan refleksi keimanan kita, laksana perisai yang dapat mencegah seseorang ingin melakukan kemaksiatan. Bahkan, mulia atau hinanya akhlak seseorang dapat diukur dari rasa malu yang kita miliki. Oleh karena itulah, malu tak dapat dipisahkan dari keimanan. Keduanya itu saling berkaitan dan selalu hadir bersama-sama. Makin kuat iman seseorang, makin tebal pula rasa malunya. Begitu juga sebaliknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman itu memiliki 60-70 cabang. Yang paling utama ialah pernyataan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan. Dan rasa malu adalah salah satu cabang dari iman itu. Tanpa rasa malu, seseorang akan leluasa melakukan apapun yang ia inginkan, meskipun hal itu bertentangan dengan hati nuraninya. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau tidak lagi memiliki rasa malu, maka berbuatlah sekehendakmu atau sesuka hatimu. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari. Mungkin itu saja yang Laila sampaikan tentang hilangnya rasa malu. Bila ada kekurangan dan bila ada kata yang menyakiti hati teman-teman, Laila mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Laila akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.